Xiaomi kembali merilis smartphone mid-range terbaru khusus di jajaran Redmi, yaitu Redmi Note 12T Pro di pasar China. Penerus Redmi Note 11T Pro ini pakai chipset terbaru besutan MediaTek, yaitu Dimensity 8200 Ultra, yang pertama kalinya dipakai oleh Xiaomi Mi Pick 3 pada akhir Mei ini. Prosesor ini punya kecepatan clock speed 3,1 GHz dengan 8 inti, dipadukan dengan GPU Mali G610 dan RAM 12 GB LPDDR5, serta storage 512 GB UFS 3.1. Redmi Note 12T Pro ini lebih dikhususkan buat segmen fotografi di kelas mid-range, karena berkat chipset Dimensity 8200 Ultra tadi, yang diperbarui lewat Image Signal Processing atau ISP-nya dibanding Dimensity 8200 tanpa kata Ultra. Cuman sayangnya, jenis layar yang dipakai masih berjenis IPS LCD beresolusi Full HD+, 6,5 inci dengan refresh rate 144 Hz. Lanjut ke sektor kamera, Redmi Note 12T Pro ini dibekali kamera 64 MP with AIS. Ada ultrawide 8 MP, makro 2 MP, terus di bagian depannya punya resolusi 16 MP dengan perekaman video up to 4K 30 fps. Buat kapasitas baterainya, HP ini dibekali 5080 mAh yang udah support fast charging 67 watt. Untuk adaptor chargernya seperti biasa ya guys, Xiaomi udah ngasih dalam paket pembelian. Terus buat fiturnya, Xiaomi Redmi Note 12T Pro ini udah punya NFC, layar HDR10+, stereo speaker dengan Dolby Atmos, sertifikasi IP53, side fingerprint, port 3,5 mm, sistem pendingin dengan 7 lapisan, vibration ala flagship, dan jaringan 5G. Oh ya, software yang dijalanin pas awal rilis udah Android 13 dengan balutan MIUI 14. Sedangkan buat pilihan warnanya ada 3 nih, yaitu hitam, biru, dan putih. Cuman sampai sekarang, pihak Xiaomi belum menjanjikan apakah HP ini akan dirilis secara global, atau mungkin saja HP ini bakal diganti nama seperti yang udah terjadi ya guys. Untuk harganya sendiri di Cina sana, varian tertingginya RAM 12 GB per 512 GB dibanderol sekitar 4,3 jutaan. Dan selebihnya dibanderol jauh lebih murah di 3 jutaan buat varian di bawahnya. Oke guys, itu dia Xiaomi Redmi Note 12T Pro. Kira-kira menurut kamu kalau HP ini masuk resmi ke Indonesia, bakalan di-rebrand lagi atau enggak nih? Coba komen di bawah ya guys. Thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan boleh di share juga. Bye-bye!